penting, walaupun kemarin kita rencana bulan September, karena September penuh. Bapak, karena keadaan Bapak sekarang sedang ada pekerjaan, jadi kita dapat bertemu hari ini. Bagaimana keadaan? Sehat-sehat saja? Bapak berharap Pian dalam keadaan sehat walafiat. Kan duduk ya. Kedengaran nak? Benar, Pak. Ya. Hari ini Bapak akan menyampaikan hikmah zakat, infak, dan sedekah. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan kita kembali tentang kewajiban kita berzakat, berinfak, dan sedekah. Kita mulai. Zakat. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ayo membayar zakat. Di antaranya kita harus memahami arti zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah zakat. Untuk hari ini kita sebentar saja, yaitu memahami arti zakat dan macam-macam zakat. Nanti ada perbandingan dengan infak dan sedekah. Untuk memahami infak dan sedekah, nanti Bapak bagikan videonya saja. Jadi kita di sini hanya sekedar mengingat kembali. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar apa ini? Itu pantianya kedua. Nah, apa yang sedang dikerjakan anak-anak itu? Bapak. Akhir Ramadan, setiap akhir Ramadan, apa yang kita keluarkan biasanya? Memberi zakat. Iya, zakat apa? Zakat fitrah. Iya. Nah, bentar sudah. Kemudian kita lihat lagi gambar kedua. Nah, Ke pasar. ke pasar itu apa yang dikerjakan orang di pasar? Menjual. Menjual. Lalu si ibu ini apa yang dilakukannya? Membeli. Nah, bila ada proses jual beli, berarti apa biasanya yang terjadi di situ? Ini si bapak ini sedang apa? Profesi bapaknya ini? Berkebun. Kalau berkebun itu di kebun, bukan di pasar. Di pasar orang apa profesinya bisa di pasar? Berdagang. Iya, bagus, berdagang. Lanjut. Ini ada gambar ketiga. Nah, ini kalau ini Bapak yakin berataan sudah bisa. Ini apa ini? Petani. Iya, petani. Ini jadi petani. Lanjut. Nah, ini Sapi dan unta. ya, Sama kan? Iya, biasanya ternak ya, atau hewan peliharaan. Ini kita ini gambar ini berkaitan dengan apa? Uang. Uang itu Harta. secara umum disebut emas, perak, apa itu? Logam. Harta. Iya, iya tadi ada yang bilang harta. Nah, itu dia harta.
Jadi kita masuk ke pengertian zakat. Zakat menurut bahasa bermakna membersihkan. Ayat yang paling dekat dengan kita itu qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebahagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Macam-macam zakat tadi sudah kita buka dari gambar. Macam-macam zakat, zakat terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bersifat pribadi, bertujuan membersihkan jiwa. Zakat mal membersihkan harta. Lanjut ke zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lain sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang yang diberikan kepada asnaf 8, fakir miskin yang membutuhkan kalau di sini, tapi sebenarnya yang menerima zakat itu ada 8 macam golongan. Pertanyaan Bapak, 2,5 kg itu takaran atau timbangan? Timbangan. Iya. Kalau 3,5 liter itu takaran atau timbangan? Takaran. Takaran. Iya. Kalau menurut kalian, apakah setiap jenis beras, kita kan makan beras macam-macam nih. Ada yang beras Jawa, beras Kupang, Mayang, ada juga Ruju Lilih, Sirang, Cihirang, dan lain-lain. Kira-kira apakah itu akan mempengaruhi antara berat atau ukuran dan timbangan? Timbangan. Berpengaruh lah. Kalau timbangannya, beratnya, umpamanya 1,5 liter air sama tidak, kan sama-sama zat cair dengan minyak, umpamanya ditimbang, itu berpengaruh apa tidak? Pengaruh. Berpengaruh. Sedangkan dalam zakat, baik dalam peraturan edaran Kementerian Agama dan yang lain, atau dari Lajnah NU, atau dari MUI, atau dari Karji, itu biasanya ditentukan 2,5 kg itu disamakan dengan 3,5 liter. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan hari Rabu depan, karena ini materinya cukup luas. Sedangkan yang lain mungkin kena Bapak usahakan dalam bentuk penugasan. Kalau masalah ini kalian memang harus bisa sampai mempraktekkan. Jadi nanti kita hari Rabu, nanti Bapak bawakan, insya Allah ada takaran, ada timbangan. Kita belajarnya tidak lama, sekitar 30 menit saja di sekolahan, agar tidak melanggar kurang tahu juga sekarang ini Bapak, karena di rumah terus ini ada pembatasan dari kabupaten. Tapi kabar terakhir kita sudah masuk ke level 2 PTM, jadi seharusnya sudah bisa turunan maka kita nih. Tapi kebetulan masih belum ada izin dari Bupati dan Satgas Covid. Ini sangat menyulitkan bagi Bapak. Sebenarnya Bapak sudah dalam sistem penugasan ini yang Bapak khawatirkan adalah pian kau menggawi tugas, tetapi pemahaman dalam studi prakteknya Bapak kada melihat. Jadi Bapak kada mau memastikan pian itu bisa atau kada. Nah, jadi kalau sementara ini Bapak pastikan pian bisa kayak tidak.
karena kita memang tidak bisa tatap muka. Nah, kita lanjutkan materi kita, mudah-mudahan selesai nih 8 menit lagi. Yang terlalu lama juga kalau yang pakai pulsa kan nanti terlalu lama. Nah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya boleh atau mubah di awal bulan Ramadan. Yang paling afdal ialah mengeluarkannya pada sebelum sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri itu mengeluarkan zakat. Itu hukumnya sangat banyak pahalanya yang diutamakan. Tapi kalau hukum yang boleh itu dari awal Ramadan sampai sebelum subuh Idul Fitri. Sebelum subuh, nanti setelah subuh, sebelum sholat Idul Fitri, itu adalah waktu yang utama menyerahkan zakat fitrah. Syarat yang menjadikan seorang manusia muslim mendapat hukum wajib zakat fitrah diantaranya dia beragama Islam, menurut muslim, mempunyai makanan atau harta yang lebih dari keperluan tanggungannya di malam dan pagi hari raya Lebaran tiba. Ini secara umum seperti ini. Tapi kalau menurut pendapat Imam Mazhab berbeda lagi. Ada yang mengatakan punya tanggungan untuk makan setahun. Nah, ini lebih banyak lagi. Tapi kalau kita kebiasaan di Kalimantan Selatan atau di Indonesia, biasanya apabila mempunyai harta lebih, kita melakukan zakat. Nah, melakukan zakat fitrah. Kemudian anak lahir sebelum terbenamnya sang surya pada simpulan bulan Ramadan, maksudnya akhir bulan Ramadan, dan hidup selepas terbenam matahari, itu juga wajib dizakati oleh orang tuanya. Jadi ada anak-anak lahir sebelum maghrib, kemudian dia hidup di waktu maghribnya, maka wajib pula zakat. Dan boleh mengeluarkan zakat bagi anak yang lahir pada malam hari raya. Boleh, bukan wajib ya, boleh mengeluarkan zakat fitrah bagi anak yang lahir pada malam hari raya. Kemudian orang yang masuk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap Islamnya sampai besoknya. Kemudian insan atau manusia yang meninggal dunia selepas terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Zakat fitrah adalah penyempurna puasa Ramadan. Ini niat zakat fitrah untuk diri sendiri, karena sekarang ini kewajibannya bagi kalian anak kelas 6, belajarlah, nanti berasnya diberi ayah atau ibu kalian, belajarlah kalian mengeluarkannya sendiri. Walaupun seandainya ayahnya sudah meniatkan, itu sudah sah, karena memang kewajibannya kewajiban orang tua atau wali kita yang menanggung atau bahasa ini maharagu. Nah, orang maharagu kita di mana kita tinggal atau wali kita. Niatnya nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an-nafsi faradan lillahi ta'ala. Sajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, wajib karena Allah Ta'ala. Zakat mal ini atau zakat harta pembagiannya banyak, tapi secara singkat, apabila seorang muslim memiliki harta selama 1 tahun, harta itu setimbang 85 gram emas, atau dia punya emas simpanan. Nah, kalau emas yang dibuat perhiasan seperti kalung, gelang, anting, itu tidak dizakati karena itu termasuk perhiasan. Kalau menjadi simpanan
maka dizakati. Perhitungan yang ada di sini masih perhitungan dulu ya. Sekarang harga emas, ada yang tahu harga emas sekarang berapa? 400. Nah, ini beberapa ini tahun 2018 ya. Bapak buat ini. Kalau sekarang kira-kira harga emasnya sudah lebih. Ini yang ini kira-kira bisa sampai 800 atau 900. Ini kalau ini harga yang dulu. Nah, ini perhitungan zakat mal. Nanti kita bahas lebih lanjut. Untuk hari ini kita pengenalan saja dulu, karena tidak ada pelajaran terdahulu tentang zakat mal ini. Lanjut kita ini nanti mudah-mudahan. Yang terakhir adalah asnaf 8. Nah, ini asnaf. Ini 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, ibnu sabil. Kalau menurut kalian yang hadir di sini, yang masih hadir ini siapa? Ini kalau nama di HP-nya ini Samsung Oppo ya. Rizky. Siapa? Rizky. Rizky Ahmad Kuningan. Ya, Rizky. Ada Maulida Puspa Maharani, ada Nafisah. Ini yang masih hadir. Kita sebagai pelajar biasanya juga mendapatkan zakat. Menurut anak-anak, pelajar itu termasuk golongan yang mana di antara 8 golongan ini? Di antara 8 golongan ini. Nah, ini juga nanti dibicarakan, dikomunikasikan, didiskusikan dengan kawan, kakak, ayah, ibu, pelajar. Biasanya kan dapat zakat, para santri, para penghafal Al-Quran. Itu kalau di dalam golongan yang 8 golongan yang menerima zakat ini tidak ada, tidak termasuk. Berarti pelajar disamakan dengan salah satu daripada golongan yang berhak. Nah, di sini nanti silahkan diskusikan. Nanti kita hari Rabu, insya Allah Bapak tanya lagi. Sampai di sini dulu pengenalan Bapak masalah zakat. Insya Allah kita akan mempelajarinya nanti sampai kepada menakar, baik menakar dengan liter ataupun dengan mud. Karena hadisnya dari Rasulullah SAW itu mereka menakar itu dengan mud. Nah, 4 mud sama dengan 1 sok. Sedangkan hadisnya zakat fitrah ini berzakat fitrah dengan 1 sok. Nah, ini kita bawakan mud insyaallah. Nah, demikian dulu kita pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat. Dan untuk pertemuan hari Rabu mohon maskernya dibawa. Kalau untuk hand sanitizer sudah disiapkan di sekolah. Nanti Bapak juga ruangannya nanti sebentar lagi Bapak ke sekolah Bapak semprot dengan saniter. Mudah-mudahan kita aman dari corona dan kita terbebas dari corona. Anak-anak sekalian, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini pertama, zakat itu artinya tumbuh atau bersih. Dari kalimat zakat itu bersih, tumbuh dan bertambah. Ada juga yang mengartikan al-barakah. Lazidul barakah artinya bertambah berkah, keberkahan daripada Allah Ta'ala. Berzakat ini salah satu yang paling penting. Hikmah dari berzakat ini adalah menumbuhkan sifat peduli dengan kita. Kita peduli dengan orang lain, peduli kepada teman, peduli kepada tetangga. Jadi kita perlu menumbuhkan sikap kepedulian. Dengan adanya kepedulian, ini akan menumbuhkan persaudaraan yang erat antara kita sesama muslim. Persaudaraan yang erat akan menumbuhkan persatuan yang kuat, dan persatuan yang kuat akan menjadikan negara kita ini menjadi kuat insyaallah.
Allah. Mudah-mudahan pertama kita dulu sudah 350 tahun dijajah oleh Belanda, dan apabila kita dalam perekonomian kita nanti lemah, kita akan dijajah lagi oleh negara-negara yang kuat ekonominya. Kita akan terjajah di bidang ekonomi. Nauzubillah min dzalik. Karena itu sifat kepedulian ini patut kita tumbuh kembangkan dan kita miliki, insyaallah. Demikian pelajaran hari ini. Mohon maaf kepada anak-anak sekalian apabila ada kesalahan kata Bapak. Sampai jumpa di pertemuan hari Rabu nanti, insyaallah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Kita dapat bertemu di hari Rabu. Ini selamat datang. Kebetulan materinya sudah selesai. Nanti saya bagikan di YouTube, bisa melihat sama-sama. Demikian. Mohon maaf lagi sekali apabila ada kesalahan. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti hari Rabu bilangin temannya kita ke sekolah, kita belajar bersama. Jadi kita yang penting ada belajar, insyaallah sekitar 30 menit saja. Ini kebetulan Bapak mau ke sekolah juga sebentar kalau sempat, ini melihat ruangannya dulu. Demikian, sampai di sini ya pelajaran kita. Ini sebentar akan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.